Halo Sobat Hukum, jika sudah kita melaporkan satu tindak pidana pencurian ke pihak yang berwajib kepada pihak kepolisian, tetapi kemudian barang curian itu dikembalikan oleh si pelaku pencurian, apakah tindakannya ini masih dapat dituntut? Dan barang curian yang dikembalikan tadi, posisinya, kondisinya itu masih utuh gitu. Oke guys, kita akan bahas di video kali ini bagaimana kita menelisik persoalan yang mungkin muncul gitu. Jadi kalau kita lihat lebih jauh, tindak pidana pencurian itu dirumuskan sebagai delik formal guys. Jangan lupa ya, delik formil yang menitik beratkan pada tindakan, bukan pada akibatnya gitu. Jadi ketika seseorang mencuri barang milik orang lain dan kemudian barang curian itu dikembalikan, misalnya perbuatannya itu tetap dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencurian walaupun barang itu dikembalikan ya. Kemudian selain itu tindak pidana pencurian ini dirumuskan pula sebagai delik biasa, bukan delik aduan gitu. Di mana laporan polisi atas perkara ini tidak dapat ditarik kembali ataupun dicabut ya, meski telah ada perdamaian, misalnya terjadi perdamaian dengan korban si pelaku, atau dalam hal ini barang curian itu misalnya sudah dikembalikan dengan maksud supaya tidak diproses gitu. Nah, suatu tindak pidana pencurian itu juga sebenarnya memang bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif ya, atau restoratif justice, yang itu diatur di Perpolri ya, Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021. Nah, apa sih bedanya antara delik formil dan delik material? Itu tidak terlepas dari makna yang terkandung dalam perbuatan itu, yaitu tindakan dan akibat tadi ya, sahabat hukum. Delik formil adalah delik yang menitik beratkan pada tindakan, sedangkan delik material adalah delik yang menitik beratkan itu pada akibatnya. Nah, kalau kita lihat sebagian besar delik-delik dalam KUHP adalah delik biasa. Artinya untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara itu ya tidak dibutuhkan pengaduan, memang diproses saja gitu. Jadi dalam perkara-perkara yang tergolong dalam delik biasa itu biasanya laporan polisi ya atas perkara itu tidak dapat ditarik lagi ataupun dicabut gitu. Meski sudah ada perdamaian antara si korban dengan pelaku ya. Walaupun itu sudah mengembalikan barang curian itu maksudnya. Nah, tindak pidana pencurian yang bukan pencurian dalam satu keluarga, yang terjadi dalam satu keluarga, atau pencurian biasa itu tergolong sebagai delik biasa, bukan aduan, kecuali mungkin antar keluarga gitu kan. Nah, apa akibatnya, apa implikasinya sahabat hukum? Jadi meskipun sudah terjadi perdamaian antara si pelaku dan si korban karena barang curian yang sudah dikembalikan misalnya, laporan polisinya itu tidak bisa ditarik lagi atau dicabut lagi gitu, dan proses hukum terhadap pelaku itu tidak dapat dihentikan kecuali kondisinya apabila penyidik menyatakan tidak terdapat cukup bukti misalnya, atau peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana. Ini wewenang penyidik ya, walaupun memang dengan barang curian yang sudah dikembalikan maksudnya itu memang ada nilai plusnya dalam hal bisa menjadi alasan untuk memperingan hukuman pidana si pelaku tadi, memang dengan pertimbangan beberapa pertimbangan ya. Nah, bisa nggak penanganan tindak pidana itu dilakukan dengan pendekatan restoratif justice? Bisa. Jadi penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga si korban, kemudian keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingannya untuk bersama-sama mencari penyelesaiannya yang adil melalui perdamaian dengan apa? Dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, alias ya restoratif justice kalau kita bilang sekarang, keadilan restoratif. Artinya apa? Artinya tindak pidana seperti pencurian itu bisa dihentikan proses penyidikannya jika ada syaratnya nih. Jika syarat yang diatur di dalam Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021 itu terpenuhi guys.
yaitu dalam hal ini tindak pidana tadi itu harus memenuhi persyaratan formil dan persyaratan material. Apa saja persyaratan materialnya? Kita lihat ini. Yang pertama, tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak berdampak konflik sosial. Kemudian yang ketiga, tidak berpotensi memecah belah bangsa. Yang keempat, tidak bersifat radikalisme dan separatisme. Syaratnya itu. Kemudian yang kelima, bukan pelaku. Si pelaku itu bukan pelaku pengulangan tindak pidana yang berdasarkan putusan pengadilan. Maksudnya ini bukan residivis ya si pelakunya ini. Kalau mencuri terus otomatis sulit ya, bahkan tidak bisa gitu. Kemudian yang keenam itu bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Kemudian apa persyaratan formilnya? Kita lihat guys. Persyaratan formilnya itu yang pertama, perdamaian kedua belah pihak itu kecuali untuk tindak pidana narkoba ya, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Itu syarat yang pertama. Syarat formil yang kedua, pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali untuk tindak pidana narkoba itu bisa berupa mengembalikan barang ya, menggantikan kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana tadi, dan atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Itu dua syarat formil yang harus dipenuhi kalau misalnya ingin melakukan ingin menjalankan restoratif justice atau keadilan restoratif ini. Kemudian untuk pemenuhan hak ini bisa dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh pihak korban ya. Kemudian si pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait itu bisa mengajukan surat permohonan secara tertulis untuk melakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan yang dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. So, jadi jika tindak pidana pencurian ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif, maka pengembalian barang curian diikuti dengan perdamaian antara si pelaku dengan si korban itu bisa menjadi alasan untuk dilakukan penghentian penyelidikan guys, atau penyidikan. Jadi sepanjang apa yang dilakukan itu memenuhi persyaratan yang sudah kita bahas tadi, baik itu syarat formil maupun syarat material, itu bisa dilakukan keadilan restoratif ini, menempuh jalur ini. Cuman ya itu tadi ada muncul isu-isu ini kemudian jadi jualan pihak penegak hukum ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Demikian guys penjelasan jawaban kami terkait dengan terkait dengan tindak pidana pencurian itu. Kalau misalnya barangnya dikembalikan, bisa nggak dia tidak dituntut gitu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa terus. Kita akan telisik terus hukum di negeri ini. Terima kasih. Ciao. See you again.